Hairani Azahra, biasa dipanggil Rani. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara Rahma. Kita ketemu lagi dalam podcast Mutiara Rahma atau Siniar Mutiara Rahma. Kali ini seperti biasa dalam edisi cerita kami khusus untuk kelas 9. Pada hari yang berbahagia ini, saya sudah ditemani oleh satu kakak kelas kita atau kakak kelas 9 ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu Kak, nama dan hobinya mungkin boleh? Halo, perkenalkan nama saya Hairani Azahra dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma, angkatan 6. Hobi saya itu menonton, menggambar, terus Lagi nonton, gambar, apalagi terus hobinya Kak? udah. Oh udah, oke. Nah, tadi kita hari ini sama Kak Hairani, kita akan menghabiskan waktu untuk cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol sama Kak Hairani. Oke, tadi panggilannya siapa Kak? Kan panjangnya tadi Hairani Azahra, kalau dipanggil biasanya siapa? Kalau dipanggil Rani. Rani, oke. Kak Rani, sekarang sudah kelas 9. Gimana nih selama 3 tahun SMP ini berarti ya, ini tahun terakhirnya, gimana perasaan kakak sebagai sekarang udah yang paling tua nih kalau di sekolah? Seneng sih bentar lagi SMA, tapi sedih juga karena harus ninggalin teman-teman sama guru-guru di sini. Oh, jadi campur aduk ini ya, mixed feeling ya ceritanya. Sedih, senang, tapi juga pasti ada rasa bangganya juga ya karena sudah sampai di kelas 9. Oke, kakak sudah ada belum nih Kak rencana atau misalnya impian nih mau neruskan ke sekolah mana setelah lulus dari SMP? Sebenarnya impian saya itu ke SMA 1, tapi sama ibu itu katanya harus diprioritaskan ke MAN dulu. Oh gitu. Jadi kalau sebenarnya kepengennya mungkin neruskannya di SMA ya atau negeri gitu ya, Iya. tapi orang tua juga punya preferensi untuk masuk MAN gitu ya. Oke. Kenapa sih Kak kok kepingin masuk SMA 1? Boleh diceritain dulu dong mungkin alasannya dari sudut pandang Kak Rani nih. Mungkin karena sekolah impian. Sekolah impiannya nih teman-temannya dari dulu. Tapi banyak ya teman-teman mungkin yang sudah memang dari dulu punya sekolah yang pengen nih kalau dulu kalau nanti aku udah gede pengen masuk sekolah ini gitu ya. Sama dengan Karani juga ya berarti ya. Oke, tapi dimanapun nanti melanjutkannya semoga selalu sukses ya Kak ya. Amin. Amin. Oke, nah Miss mau tanya dong kesibukannya nih Kak sekarang. Sekarang udah kelas 9, apakah makin sibuk atau makin santai nih? Sedikit pelajarannya nggak terlalu banyak lagi. Makin sibuk sih, Mas. Makin sibuk. Boleh diceritain dong sibuknya ngapain aja sih Kak? Sibuknya ini akhir-akhir ini munakosyah Mau persiapan munakosyah ya. sama kelulusan ujian nanti, Ujian sekolah. sama bikin kaki es. Kaki es, karya ilmiah ya. Ya. Kaki es, karya Quran dan sains ilmiah. Oke. Sibuknya tadi macam-macam ya. Ada persiapan munakosyah, terus ada persiapan ujian sekolah nanti ya di bulan Mei ya semuanya ya. Kemudian juga ada kaki es tadi, karya ilmiah, karya Quran dan ilmiah. Oke. Nah, gimana Kak untuk persiapan kaki esnya? Apakah sudah ada gambaran topik atau tema yang udah dipilih mungkin? Belum sih, Mas, masih bingung. Masih bingung. Oke, jadi masih mencari-cari ya ini Iya. mau ambil topik apa gitu ya. Tapi ada gambaran nggak mau ngambil sains atau sosial mungkin? Pengennya ngambil astronomi kayaknya. Oh, lebih ke astronomi.
Oh iya, ngomong-ngomong kakak ini termasuk anggota Astro Club, betul? Iya, dulu. Oh dulu, berarti sekarang udah enggak lagi. Iya, udah enggak. Oh, kelas berapa ikut Astro kak? Kelas 8, 9 awal. Oh, berarti di kelas 8, berarti semester 1 semester 2, kelas 9-nya semester 1. Iya. Kenapa nih kak kok nggak ngelanjutin? Apa karena kesibukan atau gimana? Enggak ngelanjutin karena kemarin itu ada ekskul matematika. Jadi Oh. Rani itu kurang paham sama pelajaran matematika. Jadi pengennya masuk situ. Oh gitu. Jadi di semester terakhir ini berpindah ya ke math club ya. Iya, ada ekskul math club juga di mana itu klub untuk menambah pengetahuan tentang matematika gitu. Karena tadi kepengen apa ya? Pengen lebih banyak ya memperbanyak pemahaman tentang matematika. Oke kak, selanjutnya nih tadi rencananya pengen masuk SMA ya, pengen SMA negeri gitu. Terus ada nggak sih kak impian kalau misalnya jurusan atau kampus, mungkin meskipun masih SMP ya, tapi ada nggak sih impian ke depannya pengen ambil jurusan apa atau mau masuk kampus mana gitu? Kalau jurusan belum. Oh belum ada. Tapi kalau kampus itu mungkin di sekitar sini sama Gajah Mada. UGM. Oh, di sekitar sini maksudnya berarti di Pulau Kalimantan. Iya. Oh, jadi kalau nggak tetap di Kalimantan, Gajah Mada gitu. Kenapa tuh kak? Nggak pengen coba di tempat yang lain yang jauh-jauh gitu? Pengen sih, tapi orang tuanya nggak mau jauh-jauh. Oh, mungkin karena anak perempuan juga ya. Kakak ini berapa bersaudara nih? 3. Anak Anak kedua. Oh, kakak anak kedua. Berarti ada adiknya ya? Iya. Kakaknya udah kerja atau? Masih kuliah Oh, masih kuliah di? di Universitas Mulia. Oh, di sini juga. Mungkin memang orang tua pengennya deket-deket ya sama anak-anaknya ya. Jadi nyarinya yang dekat aja. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Sekarang nih, tadi kan sudah nanya kesibukan, kemudian juga tadi sudah nanya apa aja yang mau dicapai nanti ya ke depannya. Sekarang Miss mau tanya tentang momen deh. Momen apa sih kak yang selama 3 tahun di sekolah gitu ya, nggak bisa kakak kelupain deh, atau enggak ini yang paling kayak unforgettable moment banget deh. Momen mana tuh? Atau misalnya kegiatan mana sih yang paling berkesan banget sampai kayaknya kakak nggak akan ngelupain deh nanti? Outing class. Outing class. Terus bukber. Bursaman. Iya, Yang mana Bursaman. nih? Yang terakhir atau yang sebelumnya? Yang dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Outing class nih kita ada banyak outing class nih. Boleh di-mention dong kemana aja sih kakak selama sekolah ini? Selama kelas 7 ke TPAS Manggar. Terus kelas 8 di Pantai Nelayan. Sama ada di Kebun Raya. Kebun Raya. Kalau kelas 9 kemarin itu ada di Rumah Dahor sama Museum Mula Warman. Iya betul, Iya. Museum Kodam Mula Warman. Oh, jadi setiap tahun ini selalu ada kegiatan keluar sekolah ya untuk Iya. belajar ya. Setidaknya ada 2 tempat yang dikunjungi tiap tahunnya. Nah, dari semua itu mana sih Kak yang kayaknya waduh ini yang paling inget nih, paling saya inget deh, atau enggak kegiatannya yang paling berkesan? Kegiatan yang mana? Kegiatan P5 yang Rumah Dahor sama Kodam Mula Warman. Berarti yang terakhir ya. Iya. Kegiatan P5 berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Balikpapan ya. Iya. 2 tempat yaitu Rumah Dahor dan juga Museum Mula Warman atau Kodam Mula Warman. Oke, selanjutnya nih Kak, boleh nggak sih Kak diceritain atau di-share gitu ya? Kan kita punya banyak sekali kurikulum dan pembelajaran ya di sekolah. Ada nggak sih Kak pelajaran yang paling favorit sama Kakak, atau bisa dibilang kayak wah ini pelajaran yang Kak Rani banget gitu ya, paling suka deh. Nah, terus kenapa alasannya? Astronomi. Oh, astronomi, boleh diceritain dong kenapa tuh? Menurut Rani di sekolah lain tuh nggak ada. Atau Rani kurang tahu, tapi pokoknya di SMP ITB Mutiara Rahma ini banyak banget pelajaran astronomi dan dijelasin juga sama Ustadz Fatah. Dan kita ada observasi gerhana bulan, matahari gitu. Oke, jadi pelajaran. Tapi astronomi ini bukan cuma klub ya, berarti ada pelajarannya ya di Iya. SMP-nya ya. Iya ya. Jadi kalau misalnya kalian suka itu bisa nambah tambahan dengan mengikuti Astro Club gitu ya. Tapi kalau enggak tetap ada pembelajaran astronomi di kelas 7, 8 dan 9.
Nah, tadi Kak alasannya suka karena nggak cuma belajar tentang detail dan juga pembelajaran astronomi, tapi juga banyak observasi-observasi. Salah satunya tadi observasi gerhana bulan, gerhana matahari gitu ya. Nah, jadi seru banget ya Iya, kira-kira. seru banget. Oke. Terus nih di sekolah kakak ikut organisasi apa aja sih selama di sekolah? Dulu OSIS, terus astronomi. Astronomi. Oh, jadi pernah ikut OSIS juga ya kayak kelas 8 berarti? Iya. Dari kelas 7 atau dari kelas 8? Kelas 7 anggota OSIS. Oh, kelas 7 anggota, tapi kelas 8 sudah masuk ke pengurusan. Iya. Menjabat apa pada saat itu, Kak? Dulu itu menjabat sebagai minat bakat, Oh, divisi minat bakat ya. Koordinatornya? ketuanya. Oh, ketuanya. Iya, koordinatornya Iya. minat bakat ya. Oh, oke. Ngapain aja sih Kak kegiatannya kalau di OSIS itu, Kak? OSIS itu banyak banget sih pertemuannya, kayak nyiapin MPLS, terus diskusi-diskusi tentang apa aja gitu. Kegiatan yang mau dilakukan. Terus ada event-event apa aja gitu. Berarti kalau salah satu tugasnya tuh tadi mengurus MPLS, terus ada organisasi itu diskusi, berarti bulanan rutin ya? Enggak. Oh enggak juga, tapi selalu ada ya setiap beberapa bulan sekali gitu ada pertemuannya. Sama juga tadi ngurus event-event yang ada di sekolah. Oke. Terus kakak tertarik gak sih kalau misalnya nanti udah lanjut ke sekolah SMA atau misalnya sekolah lanjutan, tetap mau ikut OSIS lagi atau enggak? Tetap, Oh, tetap. Kenapa tuh Kak? karena pengen punya organisasi. Buat pengalaman ya, Iya. lanjutan. Mungkin juga karena sudah dapat bekal ya dari SMP, kemudian nanti di SMA pengen melanjutkan lagi untuk ikut organisasi, salah satunya OSIS gitu. Oke. Terus kakak tadi kan ikut ekskul Astro Club sama tadi Math Club ya. Tadi Astro Club itu udah kita bahas. Gimana sama yang Math Club nih Kak? Boleh nggak diceritain ngapain aja sih kalau di Math Club itu? Jadi di matematika itu kita ada dikasih soal. Soalnya itu kayaknya dari SD deh. Nah, nanti kita Oh, soalnya soal SD gitu. Tingkat Campur SD. sih, Oh, campur. campur. Soalnya itu terus kita dikasih, terus kita jawab bareng-bareng, diskusi bareng-bareng sama Pak Seno. Oh, gitu. Jadi lebih ke penguatan soal-soal gitu ya. Mungkin beragam ya soalnya dari tingkatan SD, kemudian di SMP. Mungkin sejenis kayak olimpiade gitu ya. Iya. Oh, sih. Terus ada nggak sih Kak pengalaman yang bikin Kakak kayak sedih sewaktu di SMP? Kayak nggak ada. Nggak ada ya, senang-senang aja ya berarti ya. Oh, oke. Terus tadi kakak juga ada bahas tentang munakosyah nih. Kakak sudah tahfiz juz berapa nih hafalannya? Sudah sampai juz 28. Sekarang 28. Nah, berarti 30 dan 29-nya sudah munakosyah? Sudah. Oke, keren banget ya. Juz 29-nya belum sih. Oh, 29-nya ini di bulan Mei nanti ya berarti Iya. ya. Oh. Keren. Kita doain ya sama-sama teman-teman, semoga Kak Khairani nanti ketika munakosyah itu diberi kemudahan. Amin. Oke, terus kalau misalnya di Quran nih kakak katanya sudah sampai di level tertinggi di UMI ya, yaitu KBQ. Betul Kak? KBQ itu apa sih Kak? Boleh diceritain dong? KBQ itu kaidah bahasa Quran. Jadi di sana kita diajarin buat mengetahui apa itu isim, fiil, huruf. Terus juga kita juga diajarin apa itu caranya mengurai gitu. Mengurai gimana nih maksudnya? Mengurainya itu kayak kita disuruh cari di surah An-Nas tentang mengandung isim gitu. Oh, maksudnya di surah An-Nas itu mana saja kata yang mengandung isim gitu ya. Oh, keren ya. Nah, boleh dong dikasih tadi isim sama fiil itu apa sih Kak? Isim itu ialah kata yang digunakan untuk isim ialah kata yang digunakan. Isim dibagi 5, yaitu isim bertanwin, diawali al, diawali huruf jar, diawali huruf qasam, diawali huruf nida. Ya ayyuha, ayyatuha. Oh gitu, jadi ada jenis-jenisnya ya ternyata ya kalau isim ya.
Oh seperti itu. Jadi yang tadi kata-kata yang disebutin sama kakak itu ada yang al ya yuha itu tuh adalah termasuk isim gitu. Wah keren ya, dan ternyata itu banyak sekali jenisnya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dipelajarin kalau sudah mencapai level KBQ, yaitu kaidah bahasa Quran. Keren banget. Gimana sih Pak, Kak perasaannya bisa sampai level tertinggi di UMI gitu? Itu kan Keren. susah banget ya, Iya, maksudnya susah. kan dari bawah ya. Kalau di anu tuh ada jilid. Dulu sempat ke jilid nggak? Pertama Jilid. belajar itu langsung Quran Pernah sih jilid. waktu SD. Heeh. Oh, jadi di SD itu, jadi kalau misalnya ini dari jilid dulu ya, terus kemudian habis jilid nanti ada Quran dan Goreb gitu. Terus apa lagi? Setelah Terus itu turjuman. ada turjuman. Turjuman itu nggak cuma satu ya, levelnya berapa aja tuh Kak? Levelnya ada 6. Oh ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Setelah lulus turjuman baru masuk ke KBQ. Iya, KBQ. Oh banyak banget ternyata tingkatannya teman-teman ya. Jadi tadi katanya keren ya, berarti ada perasaan kayak wah ternyata selama ini saya bisa ya Iya. sejauh ini ya. alhamdulillah. Oh Masya Allah. Kelas 9 juga level tertinggi, jadi kelas tertinggi juga levelnya tertinggi di UMI. Keren banget. Ada nggak sih Kak tipsnya untuk belajar itu kan berarti salah satunya menghafal juga ya. Iya. Nah kan kalau di Al-Quran menghafal, kemudian di tahfiz menghafal, ada nggak sih Kak tipsnya? Rani cuman ini sih apa namanya? Ngafalin ulang Murojaah ya? Ya, murojaah setelah sholat. Setelah sholat, berarti setiap selesai sholat itu di murojaah gitu ya? Iya. Oh itu salah satu tipsnya ya. Jadi mungkin setelah sholat itu lebih clear lagi pikirannya, jadi bisa murojaah yang banyak gitu. Nah selanjutnya nih, tadi kakak ada cerita kalau kakak itu lumayan suka gambar. Nah Iya. pernah ikut lomba-lomba nggak Kak yang berkaitan sama bakat yang kakak punya ini? Pernah 2 kali dulu kaligrafi. Oh dua-duanya kaligrafi? Iya. Oh di kelas berapa itu Kak? Dari kelas 7 sama 8. Oh di kelas 7 pernah ikut juga lomba kaligrafi, di kelas 8 juga pernah. Di sekolah atau di luar sekolah itu? Itu di luar sekolah. Dua-duanya ya? Keren banget. Jadi ngikutin bakatnya tadi ya. Bakatnya tadi salah satunya adalah menggambar, dan itu bisa dikembangkan lagi dan mengikuti lomba-lomba. Oke. Terus nih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Menurut kakak kenapa sih sekolah kita ini, sekolah Mutiara Rahmah itu beda gitu daripada sekolah yang lain? Apa yang unggul dari sekolah kita nih? Mungkin karena pelajarannya itu ada astronomi sama komputer. Komputer. Kenapa tuh komputernya Kak? Komputernya itu kelas 9 ini lagi bikin aplikasi. Diajarkan membuat aplikasi. Jadi nggak cuma belajar Word atau Excel tapi membuat aplikasi gitu ya. Terus apa sih serunya gitu? Maksudnya membuat aplikasi itu seseru apa sih Kak? Serunya itu karena kita kayak bikin aplikasi sesuai sama tema kita sendiri gitu. Oh jadi yang nentukan mau buat aplikasi apa itu anak-anak sendiri? Para tapi kita temanya kan beda-beda, jadinya sesuai sama kita sendiri. Temanya tuh gimana Kak? Temanya itu kayak desainnya. Oh desain dari aplikasi itu, jadi bisa didesain sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Misalnya sukanya warna-warna pastel Iya. gitu. Oh misalnya sukanya dark emo gitu ya. Jadi gelap misalnya. Oh jadi yang kayak gitu tuh tergantung anaknya. Tapi kalau misalnya untuk jenis aplikasinya itu dibantu ya berarti ya. Iya. Oh gitu, keren banget. Oke, terus menurut kakak apa sih yang paling berkesan dari pembelajaran, kalau Miss tangkep ya, tadi pembelajaran di sekolah itu banyak sekali prakteknya, betul ya? Tadi salah satunya ada astronomi, ada prakteknya, kemudian komputer juga ada prakteknya. Menurut kakak itu lebih menyenangkan atau lebih mudah dipelajari ketika kita langsung praktek gitu? Menyenangkan sama mudah dipahami sih. Kenapa gitu kak misalnya? Karena seru, kita punya pengalaman juga. Terus mudah diingat juga. Mudah diingat karena tadi langsung mengerjakan ya, langsung praktek, makanya jadi gampang masuk gitu ya, gampang paham. Oke, yang terakhir boleh dong kak di share pendapat kakak atau misalnya harapan kakak untuk sekolah kita, karena sebentar lagi kan kakak mau lulus ya, tinggal menghitung bulan nih teman-teman ya, tinggal beberapa bulan lagi kita akan berpisah dengan Kak Rani, tapi semoga sukses selalu dimanapun berada. Boleh dong kak dikasih harapannya untuk sekolah SMP IT Mutiara Rahmah. Semoga anak-anaknya bakal banyak dan semoga menjadi
sekolah yang terdepan. Amin. Makasih harapannya kayak bagus sekali. Kita juga selalu berharap semoga lulusan Mutiara Rahma itu tetap menjadi mutiara kebanggaan keluarga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.